Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat belajar ya. Sekarang simak video berikut ini. Menjaga kebersihan rumah. Nah, jika ada lingkungan di sekitar rumah adik-adik atau di rumah adik-adik yang ternyata termasuk ke dalam lingkungan yang tidak sehat, maka harus dibersihkan. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihan rumah? Kita lihat ceritanya ya. Petugas kesehatan berkunjung ke rumah Dayung. Mereka menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini petugas kesehatannya. Dan ini adalah Dayung. Petugas kesehatan berkata, "Kamu sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah, Dayu?" Lalu Dayu menjawab, "Belum, Kak. Mohon penjelasannya, Kak." Kemudian petugas kebersihan menjawab, "Kita harus membersihkan rumah setiap hari. Caranya dengan mengepel lantai, menguras bak mandi, menutup ember yang berisi air, dan membersihkan langit-langit rumah. Sebaiknya, rumah juga harus dilengkapi dengan ventilasi, agar udara bebas keluar masuk. Rumah juga harus dilengkapi dengan jendela, agar sinar matahari masuk ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan." Setelah mendengar penjelasan dari petugas kesehatan, kemudian Dayu berterima kasih dan mengatakan, "Terima kasih, Kak, atas penjelasannya." Nah, begitulah adik-adik. Sekarang kita lanjutkan ceritanya ya. Banyak cara untuk menjaga kebersihan rumah. Kita harus menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah harus dibersihkan setiap hari. Nah, seperti pada gambar, di sini keluarga Dayu sedang membersihkan rumah. Mereka membagi tugas. Ada adik yang membersihkan jendela, ayah yang membersihkan kamar mandi, Dayu yang mengepel lantai, dan ibu yang sedang membersihkan langit-langit. Setiap bangun tidur, kamar dan tempat tidur harus dibersihkan dan dirapikan kembali adik-adik. Biasakan untuk merapikan tempat tidur setelah kita bangun tidur. Nah, siapa yang sudah bisa merapikan dan membersihkan kamar tidurnya sendiri? Wah, kalian hebat! Adik-adik harus bisa mandiri untuk membereskan dan membersihkan kamar tidur kalian sendiri ya. Menjaga kebersihan kamar merupakan tanggung jawab diri sendiri. Selanjutnya, pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan harus segera dicuci. Jadi, jangan sampai menumpuk pakaian kotor karena bisa menjadi sarang penyakit. Nah, adik-adik, kalian bisa memulai membantu kakak atau orang tua kalian untuk mencuci pakaian. Ingat, hati-hati saat melakukannya ya, karena ketika mencuci, biasanya lantai akan licin, terkena air, dan sabun. Yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan juga kamar mandi harus dikuras secara teratur. Nah, seperti pada gambar, kamar mandinya dibersihkan. Kamar mandi ini sangat penting untuk kita bersihkan secara rutin ya adik-adik, karena kamar mandi ini merupakan tempat kita membersihkan diri. Kemudian, jika di rumah kalian memiliki penampungan air seperti ember atau semacamnya, jangan biarkan air tergenang karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Jadi, kita harus menutup tempat penampungan air ya adik-adik, supaya tidak ada nyamuk yang membuat sarang dan berkembang biak di penampungan air. Jadi, kita bisa terhindar dari penyakit demam berdarah. Nah, rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Apa sih ventilasi itu? Ventilasi yang seperti ini adik-adik. Nah, ventilasi jika kalian melihat
di rumah kalian ada lubang angin-angin seperti ini adalah ventilasi. Nah, ventilasi ini berguna sebagai tempat keluar masuknya udara. Jendela juga berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet atau sinar matahari ke dalam rumah, sehingga rumah kita tidak pengap. Jadi penting sekali ya untuk ada ventilasi dan jendela di dalam rumah, supaya ada udara yang berganti dan cahaya masuk ke dalam rumah ya adik-adik. Nah, cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Cahaya-cahaya ini bisa membunuh virus-virus dan kuman-kuman yang ada di dalam rumah. Cahaya matahari juga mengandung vitamin D yang baik untuk tubuh kita. Nah, dari cerita tadi kita belajar beberapa kosakata baru, yaitu yang pertama, lantai. Lantai ini adalah bagian bawah dari ruangan. Yang kedua adalah langit-langit. Jika tadi lantai adalah bagian bawah dari ruangan, maka langit-langit ini adalah bagian atas dari ruangan. Yang ketiga adalah ventilasi. Ventilasi ini merupakan tempat keluar masuknya udara. Yang keempat adalah jendela, atau ada juga yang menyebutnya dengan tingkap. Nah, jendela atau tingkap ini adalah tempat keluar masuknya cahaya ultraviolet atau cahaya matahari. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ceritanya ya. Dayu dan keluarga sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah. Mereka selalu membersihkan rumah bersama. Kebersamaan dalam keluarga harus dijaga. Nah, bagaimana cara menjaga kebersamaan dalam keluarga? Ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Dayu untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga. Kegiatan apa saja ya? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah keluarga Dayu meluangkan waktu untuk menonton televisi bersama keluarga. Kemudian, keluarga Dayu juga membiasakan untuk makan bersama keluarga. Selanjutnya, keluarga Dayu juga sering belajar bersama. Ayah sering mengajarkan Dayu atau adik ketika mengerjakan tugas dari sekolah. Kemudian, kegiatan lain yang dapat menciptakan kebersamaan dalam keluarga adalah hidup rukun dengan kakak atau adik. Nah, di sini kita lihat Dayu bermain bersama adik. Dayu bermain dan berlatih bersama adik. Nah, jadi mereka bermain bersama, tidak saling berebut. Nah, adik-adik, kegiatan bersama apa saja yang pernah kalian lakukan dengan keluargamu di rumah? Pasti banyak sekali ya. Oke adik-adik, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.